Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air di berbagai bidang yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian pula di instansi pemerintah daerah. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan honorer yang mana pengangkatan honorer ini nantinya itu layaknya menyelamatkan Bapak Ibu honorer dari penghapusan sesuai dengan informasi bahwa 28 November tidak dikenal lagi istilah pegawai honorer di instansi pemerintah. Nah, pada pertemuan ini Bapak Ibu ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ini sepertinya merupakan satu ucapan syukur dan terima kasih atas perjuangan pemerintah untuk menghindari para honorer dari PHK massal. Nah, di sini disampaikan ya satu rasa bahagia. Katanya terima kasih Menpan RB telah selamatkan kami para tenaga honorer dari sakaratul maut. Semoga hal ini bisa terwujud dalam waktu yang cepat ini. Nah, Bapak Ibu tentunya ini adalah suara dari para honorer ya yang merasa sudah diselamatkan oleh pemerintah melalui Menpan RB dari penghapusan honorer. Para honorer di Indonesia kini sudah bisa bernafas lega karena kebijakan penghapusan tidak lagi menjadi ancaman besar. Karena dengan sendirinya penghapusan itu sudah terbantahkan dan sudah terkalahkan oleh instruksi Presiden kepada Menpan RB supaya mencari jalan tengah terbaik untuk Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, telah meluncurkan konsep baru yang bertujuan untuk menyelamatkan honorer dari potensi PHK massal yang sebelumnya direncanakan pada 28 November 2023 mendatang ini. Dan itu benar Bapak Ibu bahwa memang upaya pemerintah sekarang ini lagi menggenjot ya upaya maksimal dan sifatnya alternatif atau solusi maksimal untuk menyelamatkan honorer dari PHK massal dimaksud. Kebijakan penghapusan honorer diambil untuk menekan jumlah honorer yang mencapai angka 2,3 juta, sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Mayoritas honorer bekerja di instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat juga telah meminta kepada pemerintah daerah untuk membatasi perekrutan honorer guna menghindari pengeluaran anggaran yang berlebihan. Dan ini benar-benar suatu hal yang harus ditempuh oleh pemerintah demi para honorer. Meski langkah penghapusan honorer ini diambil dengan berat hati, Menpan RB menjamin bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal dan honorer tidak akan mengalami penurunan pendapatan. Mereka akan diberi solusi ampuh dengan memperkenalkan konsep baru dalam aparatur sipil negara atau ASN, yaitu ASN per time atau paruh waktu. ASN per time tidak akan bekerja penuh selama 8 jam sehari di kantor pemerintah. Namanya saja paruh waktu, maka hanya 50% jam kerjanya dibanding dengan PNS. Sebagai contoh, mereka akan bekerja hanya 4 jam sehari. Hal ini tentu akan berpengaruh pada besaran gaji yang diterima oleh ASN per time, yang kemungkinan akan lebih kecil dibandingkan dengan ASN full time yang bekerja penuh waktu.
Meskipun demikian, kehadiran konsep baru ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi honorer yang berdampak kebijakan penghapusan, sehingga para honorer nantinya tidak perlu khawatir akan kehilangan pekerjaan. Sebab pemerintah tetap berupaya untuk tidak akan terjadinya PHK massal dan honorer tetap dipertahankan sebagai bentuk penghargaan karena memang sudah berkontribusi selama ini. Bahkan diprogramkan oleh pemerintah supaya para honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara. Konsep baru ASN per time ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperbaiki status honorer di Indonesia. Dengan adanya konsep ini, maka para honorer juga diharapkan dapat merasa lebih aman dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengakuan sebagai ASN. Tentu pengakuan yang dikehendaki di sini Bapak Ibu adalah pengakuan yang sah dan resmi. Dalam hal bentuk pengakuan itu diangkatnya honorer menjadi aparatur sipil negara. Itu adalah bukti konkretnya nantinya bahwa honorer itu diakui sebagai orang atau sebagai pegawai yang sudah berkontribusi selama ini tanpa menuntut besaran gaji selama menjadi honorer. Jadi bagi pemerintah daerah mengadopsi model aparatur sipil negara atau ASN per time yang juga dapat membantu dalam mengatur anggaran dan meminimalkan pengeluaran yang berlebihan. Pengalihan status honorer menjadi ASN per time akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Jadi honorer akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya sehingga memperoleh peluang yang lebih baik dalam karirnya kelak ke depan. Nah, selain itu, masa depan honorer juga dijamin, yang mana honorer yang menjadi ASN per time dapat memutuskan untuk berpindah ke status ASN full time jika memenuhi syarat dan telah mencapai performa yang baik. Dalam jangka panjang, diharapkan jumlah honorer dapat dikurangi secara bertahap melalui model ASN per time ini seiring dengan berjalannya waktu dan adanya peningkatan kualifikasi serta kesempatan kerja. Dengan demikian, maka potensi PHK massal bagi honorer dapat diminimalisir, bahkan diupayakan tidak akan terjadi. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, telah menunjukkan komitmennya dalam mengatasi isu penting terkait honorer di Indonesia. Jadi konsep baru ASN per time ini memberikan pandangan positif bagi masa depan honorer untuk menghadirkan harapan akan perubahan yang lebih baik dalam sistem kepegawaian di negeri ini. Jadi ketegasan Menpan RB dalam meluncurkan konsep ASN per time seharusnya menjadi contoh bagi para pemangku kebijakan untuk terus mencari solusi yang inovatif dan berdaya guna. Di tengah kompleksitas masalah honorer yang melibatkan jutaan orang, langkah-langkah seperti ini haruslah dilandasi dengan kesungguhan dan perencanaan matang agar hasilnya dapat memberikan manfaat yang nyata dan faktual. Jadi langkah pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada honorer untuk menjadi ASN per time ini seharusnya juga diikuti dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para calon aparatur sipil negara. Jadi dengan demikian, kehadiran ASN per time ini bukanlah sekedar menjadi jalan pintas untuk menyelamatkan honorer, tetapi juga menjadi bagian dari pembenahan sistem penerimaan ASN secara keseluruhan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa sistem evaluasi kinerja bagi ASN per time diimplementasikan secara adil dan objektif. Nah, tentunya ini Bapak Ibu ya, harapan dan semoga hal ini nantinya bisa diakomodir oleh pemerintah demi keadilan bagi para honorer setelah diangkat menjadi ASN, baik itu ASN per time maupun ASN full time. Kualitas pekerjaan dan kontribusi yang diberikan oleh ASN per time haruslah diakui dan dihargai sebanding dengan rekan-rekan ASN full time. Perbedaan besaran gaji antara keduanya ini harus seimbang dan transparan.
Keseimbangan dan transparansi soal gaji di sini itu sangat dibutuhkan. Selain dari sisi pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan konsep ASN per time ini yang sedang dirancang dan diprogramkan oleh pemerintah. Jadi penggunaan jasa ASN per time haruslah diakui sebagai bagian dari upaya menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jadi ketika masyarakat mendukung penuh kehadiran ASN per time, maka stigma negatif terhadap status ASN per time dapat berangsur-angsur menghilang. Selain itu, para tenaga honorer yang akan menjadi ASN per time juga harus memiliki komitmen untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Dengan memperlihatkan kinerja yang baik dan kemauan untuk terus belajar, para ASN per time memiliki kesempatan untuk memperoleh promosi dan menjadi ASN full time di masa depan. Dalam jangka panjang, upaya pengurangan jumlah honorer melalui konsep ASN per time seharusnya disertai dengan program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Jadi hal ini penting untuk memastikan bahwa angkatan kerja Indonesia memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas aparatur negara. Melalui kebijakan yang berpihak kepada tenaga honorer, maka negara dapat membangun fondasi yang lebih kuat dalam mencapai tujuan pembangunan. Demikian informasi yang Bapak Ibu, semoga hal ini bisa menjadi informasi yang berharga kepada Bapak Ibu, dan semoga rencana pemerintah untuk mengantisipasi honorer dari PHK massal, sebagaimana programnya untuk mengangkat honor menjadi ASN, semoga tercapai di waktu 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.